Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan, pelajaran kita pada hari ini. Apakah kabar Anda semua? Ada baik-baik aja? Oh, alhamdulillah, berarti baik-baik semua ya. Tentu kalau baik-baik berarti, pelajaran bisa dimulai dengan semangat. Untuk lebih semangatnya, baiklah kita mulai dengan exo breaking dulu, kita tepuk tangan aja untuk beberapa kali, untuk lebih semangatnya. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Ayo kita semangat ya Nanda. Baiklah, untuk lebih mengingat materi kita, tentu perlu kita ingat dulu materi yang telah berlalu sebagaimana yang telah Ibu jelaskan. Yang kemarin pada waktu telah berlalu itu ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Baiklah, siapa yang uh, masih ingat apa itu iman? Oh ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Oh ya, tentang keyakinan. Boleh? Oh bagus. Jadi baiklah untuk lebih uh, mengingat waktu. Nanti materi kita akan kita mulai memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan subul iman. Jadi itu materi kita pada hari ini. Apakah Anda melihat jelas ke depan? Ada contoh iman, ada iman, ada zuhud, ada malu, ada ikhlas, menjaga kehormatan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena menjaga kehormatan berarti ada rasa malu. Berarti seseorang yang malunya itu grafiknya naik, berarti ada rasa iman dalam dadanya. Nah, berarti dia akan takut kepada Allah untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, makanya eh, dengan memelihara, dengan rasa ketakutan itu bisa kita memelihara lisan kita. Udah? Ayo kita lanjutkan. Apa itu pengertian iman? Jadi, iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Itu kalau dibuktikan berarti setelah kita mengucapkan dengan lisan, diyakini di hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, itu nampak pada kehidupan Ananda sehari-hari. Jadi nampak kepada perilakunya sehari-hari itu menunjukkan bahwasanya ada suatu keyakinan bahwasanya Allah itu Maha melihat atas apa-apa yang telah diperbuat. Kemudian kita lihat definisi dari iman dan subul iman itu. Iman, iman berarti menurut bahasa Arab yang berasal dari amana yuminu imana, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Subul iman, menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Hamid Tugian ala Mazumati Su'aibul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas. Memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. 6 pilar iman itu
terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman. Apakah Ananda masih ingat dengan rukun iman? Jadi beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman, maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. Di antaranya, masih ingat Ananda bahwasanya rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Masih ingat yang kedua? Oh iya, iman kepada Rasul. Yang ketiga? Oh iya, iman kepada malaikat. Oh bagus sekali Ananda. Lanjut. Oh ya, meyakini dan mengamalkan ajaran kitab suci. Kemudian yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Yang keenam, yaitu qada dan qadar. Nah, jadi tidak ada lagi yang lupa ya Ananda semua. Berarti rukun iman itu ada 6. Udah kita lanjut Ananda? Udah kita lihat cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Tentang lisan orang yang berakal muncul dari baik hati nuraninya. Sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara. Dan apabila dapat berbahaya, maka ia akan menahan dirinya. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya dan ia berbicara apa saja sesuai yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari. Ada problematika iman di sekitar kita kalau kita perhatikan. Menurut Abu Bakar bin Lail, berdasarkan hadis tersebut tidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu mukmin yang saling mendengki, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, orang kafir yang memerangi kaum mukmin, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Jadi pada kesempatan ini dari penjelasan yang dari awal sampai saat ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaat subul iman itu. Apakah Ananda bisa memahami tadi? Oh ya, bagus. Baiklah, kita lihat bagaimana hikmahnya. Yang pertama, memperkuat iman. Berarti memahami dan mengamalkan subul iman dapat membantu memperkuat iman seseorang. Kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Dengan memahami subul iman, seseorang dapat lebih memahami hakikat ibadah dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami subul iman, seseorang dapat lebih memahami hakikat hidup dan tujuan hidupnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah. Dengan memahami subul iman, seseorang dapat lebih memahami hakikat Allah dan hubungannya dengan manusia. Yang kelima, meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama. Dengan memahami subul iman, seseorang dapat lebih memahami hakikat persaudaraan Islam dengan hubungannya dengan sesama manusia. Yang keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Dengan memahami subul iman, seseorang dapat lebih memahami hakikat kehidupan beragama dan tugas-tugasnya sebagai seorang mukmin. Jadi dapat kita ambil hikmahnya, tentu penjelasan dari awal tadi Ananda bisa memahami, kemudian Ibu akan kasih evaluasi.
Nah, ini ada beberapa soal supaya Ananda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah dalam konteks keimanan manusia terhadap Zat yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana fitrah ini terkait dengan konsep iman dalam agama. Ada 5 soal ini. Silakan Ananda boleh berdiskusi, nanti akan dipresentasikan dan Anda boleh bertanya, saling bertanya, kemudian diskusikan hasilnya, nanti bisa Anda lebih bereksplorasi bagaimana bisa mengembangkan apa-apa yang ada dalam materi tadi. Ada dalil, di antaranya ada surah An-Nisa, masih ingat kan? Jelaskan semua-semuanya itu, apa-apa saja pilar-pilarnya. Baiklah, silakan Anda berdiskusi. Bagus sekali diskusinya. Silakan untuk menerapkan bagaimana keimanan, subul iman, cabang-cabangnya itu dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa lebih memahaminya dan bisa mempraktekkan. Itulah bentuk pengertian dalam kehidupan, dalam iman itu bisa diapresiasikan dalam kehidupan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan lihat materi yang akan ada lagi cabang-cabang iman selanjutnya. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.